tik 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 tik. Mas, suara itu sepertinya terdengar lagi kayak gitu. Habis itu telepon saya langsung dimatikan. Itu memang benar teman-teman. Ini kita bahas Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, untuk kali ini seperti biasanya saya akan kembali lagi membahas tentang cerita yang sudah saya bagikan. Dan kembali lagi saya ingatkan, sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian baca dulu ya ceritanya. Sudah tersedia di fanpage Facebook maupun di YouTube versi podcast, tapi hanya sampai di part 12. Soalnya di part 13 ini teman-teman, selain tulisannya itu panjang sekali, narator saya sakit. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa meskipun nggak diupload di YouTube. Yang penting bisa kalian baca di halaman Facebook. Jadi dibaca dulu aja biar tidak salah paham ya, gagal paham dan mengerti apa yang akan saya omongkan di dalam video ini, kayak gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, setelah saya mendapatkan cerita Lelayu ini dan saya selesai menuliskannya, saya itu langsung tertarik dengan sosok AC. Kenapa? Menurut saya teman-teman, AC ini di dalam cerita Lelayu itu memiliki peranan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, setelah cerita ini selesai saya tulis dan belum saya bagikan kepada kalian, waktu itu saya langsung meminta izin kepada narasumber saya untuk mencari tahu di mana letak lokasi atau letak rumahnya Mbok Sumi, atau intinya asal usul hasil lah, kayak gitulah intinya. Tapi setelah saya dikasih informasi waktu itu, narasumber saya yaitu Mbak Sally, beliau mengaku keberatan ya jika harus mengantar saya mencari tahu di mana AC. Dan ya memang saya ngerti lah ya gimana perasaannya Mbak Sally waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu dan pergi ke rumah Mbok Sumi ya, mencari rumah Mbok Sumi dengan teman-teman Lakon Story kayak gitu. Sesampainya di rumah Mbok Sumi teman-teman, saya itu tidak menjumpai siapapun. Saya sih sebenarnya juga sudah tahu, soalnya kan AC ini, cerita Lelayu ini sudah terjadi lama sekali. Jadi waktu itu Mbok Sumi sudah nggak ada, ya memang sudah nggak ada. Suaminya juga sudah nggak ada. Jadi waktu itu rumahnya itu ditempati oleh anak-anaknya. Bahkan itu bukan anaknya teman-teman, itu cucunya. Jadi saya sangat kesulitan sekali untuk mencari tahu, mencari informasi tentang asal usul AC. Dan singkat cerita, ya namanya usaha tidak mengkhianati hasil teman-teman. Waktu itu saya bertemu saudaranya, kalau nggak salah saudaranya, keluarganya Mbok Sumi. Rumahnya itu nggak jauh dari situ kan. Waktu itu saya masuk, habis itu saya mengutarakan maksud dan tujuan saya, tapi dianya bingung. Loh mas, saya nggak tahu kayak gitu, saya juga nggak pernah tahu cerita-cerita kayak gitu. Akhirnya saya itu lucu waktu itu kan, mas siapa? Saya itu digituin teman-teman. Loh mas juga siapa? Saya nggak kenal mas juga nggak kenal saya. Jadi saya waktu itu dikira salah alamat. Dan setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya saya ketemu dengan saudaranya. Jadi gini teman-teman, waktu itu setelah saya melakukan obrolan yang sangat panjang sekali, akhirnya saya dapat sedikit informasi tentang asal usul dan siapa sebenarnya AC tersebut teman-teman. Tapi sayangnya saya tidak mendapatkan izin untuk membagikan cerita AC ini kepada kalian dalam bentuk tulisan. Kan rencana saya itu, saya mencari sosok AC ini ya, waktu itu kan
saya itu kepinginnya setelah Lelayu ini selesai, saya akan membagikan prequel tentang Lelayu ini dan saya beri judul AC. Tapi karena tidak mendapatkan izin, akhirnya saya bikinkan video ini. Jadi sebenarnya teman-teman, apa yang dikatakan oleh tokoh Hasan atau tokoh Bapak Mudin yang ada di dalam cerita Lelayu tersebut, jika Mbok Sumi ini adalah dukun santet, itu memang benar adanya. Hal itu sudah saya tanyakan sendiri ya, atau sudah saya tanyakan langsung kepada saudaranya dan beliau membenarkannya kayak gitu. Jadi dulu itu Mbok Sumi itu memiliki satu perewangan yang bernama AC. Itu sebenarnya kan juga saya samarkan ya namanya. Sebenarnya si perewangan ini juga mempunyai nama teman-teman. Dia perempuan dan dia tidak atau sangat tidak menyukai laki-laki. Hal itu dikuatkan dengan ketika Mbok Sumi memiliki kemampuan menyantet ini. Setelah memiliki kemampuannya ya, itu tidak lama setelah itu suaminya meninggal. Habis itu menantunya meninggal kayak gitu. Itu menantu yang anak yang mana saya belum tahu kayak gitu. Intinya laki-laki yang ada di rumah tersebut meninggal teman-teman. Dan setelah kejadian itu di rumah Mbok Sumi ini semakin aneh saja. Selain si tetangga-tetangga di sekitarnya itu sering sekali mendengar suara-suara aneh, semua tetangga yang ada di sekitar Mbok Sumi itu sering sekali mencium aroma bunga melati. Yang mereka duga kuat itu adalah sumbernya dari si AC kayak gitu. Jadi waktu itu semua tetangga yang ada di sebelah kanan kiri rumah Mbok Sumi sudah terbiasa mencium aroma bunga melati yang sangat pekat. Jadi mereka itu waktu itu kalau tiba-tiba mencium aroma bunga melati, mereka sudah tahu kalau itu bersumber dari si AC kayak gitu teman-teman. Dan singkat cerita Mbok Sumi ini hendak meninggal dunia atau kita sebut sakaratul maut. Waktu itu Mbok Sumi sangat kesulitan teman-teman. Bahkan menurut saudaranya yang cerita kepada saya ini, Mbok Sumi waktu itu sampai 5 hari gak mati-mati teman-teman. Dan akhirnya kan ditolong oleh Pak Hasan ini ya kayak gitu. Lah sesuai kebiasaan Pak Hasan ketika menghadapi warga yang sulit mati karena mempunyai perewangan atau mempunyai ilmu, itu kan kebiasaannya Pak Hasan kan memintanya kayak gitu, udah kasihkan saya aja biar kamu cepet matinya atau biar kamu mudah sakaratul mautnya. Dan singkat cerita setelah perewangannya sama Mbok Sumi ini dikasihkan ke Pak Hasan, Mbok Sumi itu meninggal kayak gitu. Tapi Pak Hasan itu gak sadar teman-teman kalau si AC ini ikut kepada Pak Hasan ya, ikut Pak Hasan gitu loh. Itu gak sadar karena kan memang pada dasarnya AC ini gak suka sama laki-laki. Soalnya menurut Mbak Sally loh ya, ayahnya itu setiap habis menolong orang yang sulit mati itu biasanya malamnya itu ayahnya melakukan ritual atau segala macam atau merasakan sesuatu kayak gitu. Tapi setelah menolong Mbok Sumi ini kan enggak. Jadi waktu itu Pak Hasan mengira si AC ini lolos gitu aja, menghilang kemana, gak taunya ke Mbak Yuni, istrinya Pak Hasan, ikutnya ke situ. Dan menurut saya AC ini memang makhluk halus yang berbeda dengan yang lainnya kayak gitu teman-teman. Sebenarnya saya ini pengen banget loh bawain cerita AC ini atau membagikannya kepada kalian dalam bentuk tulisan full story gitu ya, nggak seri-seri kayak gini kan kelamaan, saya juga gak enak kayak gitu. Saya gak terlalu suka kalau kepotong-potong itu teman-teman begitu. Tapi ya udahlah, intinya saya mau cuma menyampaikan sampai sini saja. Soalnya kan izinnya juga cuma sampai sini. Jangan banyak-banyak Mas kalau nyeritain, nanti kan gak enak. Saya kan di sini tidak punya hak untuk
boleh atau tidak dibagikan kepada orang lain kayak gitu, karena saya bukan pelakunya atau saya bukan Mbok Sumi gitu. Saya mau minta izin ke Mbok Sumi sudah nggak ada. Saya mau minta izin ke siapa itu, cucunya tidak tahu apa-apa kayak gitu kan. Ini saya mau minta izin ke siapa, terus ke keluarganya kan juga nggak enak, karena kan ini aib ya teman-teman, kayak gitulah ya. Dan kembali lagi ke Mbak Sally. Mbak Sally selaku narasumber saya dalam cerita Lelayu. Dalam ending Lelayu, jika kalian membacanya, itu ada salah satu tulisan yang berbunyi kayak gini teman-teman. Tik 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 tik. Mas, suara itu sepertinya terdengar lagi kayak gitu. Habis itu telepon saya langsung dimatikan. Itu memang benar teman-teman. Ini kita bahas tetean ya teman-teman. Mungkin ada yang belum paham. Kalau saya sih udah paham. Dulu waktu kecil orang tua saya juga pernah cerita, saya pun juga pernah mendengarnya. Itu sering sekali ya, suaranya kayak gitu wis, kayak yang ada di cerita itu. Tik tik tik, biasanya itu ada tempunya, biasanya itu nggak ada tempunya. Dulu saya juga tanya pada orang tua saya, katanya itu namanya tetean, itu namanya tetean udah ya. Dan itu sumbernya itu dari tulang mayat gitu. Biasanya itu tulangnya dukun dulu matinya kayak gitu. Dan biasanya kalau habis dengar suara kayak gitu, besoknya ada orang meninggal, ada musibah, yang dengar biasanya kena sial dan lain-lain. Tapi jujur teman-teman, setelah saya masuk kuliah itu sudah gak pernah dengar lagi aku sampai sekarang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan udah nggak ada. Memang kan zaman ini sudah berubah, tapi ya namanya kayak gitu, saya juga nggak tahu kemana itu suara itu sekarang. Sudah nggak ada kayak gitu. Dan kenapa ketika ini di dalam cerita Lelayu ya, dan kenapa ketika ada suara tersebut AC itu datang, itu saya tidak bisa jawab kenapa, karena setan itu bisa melakukan segala cara untuk mengganggu manusia itu saja ya. Apalagi si AC ini memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lainnya kayak gitu. Dan waktu itu ketika kemarin udah lama sih ini sebenarnya, itu Mbak Sally ini nelpon saya untuk endingnya cerita ini. Itu memang benar teman-teman. Ini kan gini rentetannya, saya itu mendapatkan cerita ini, habis itu kan saya dengarkan via telepon. Oh ya mbak, apa kita bisa ketemu kayak gitu? Oh bisa mas, saya ketemu, diceritain sampai ending. Oh kayak gitu, mbak saya minta alamatnya Mbok Sumi boleh. Aduh mas, aku nggak gimana ya, aku nggak berani, panjang lah intinya ya. Habis itu akhirnya saya dapat alamatnya, saya kan berangkat ke rumahnya Mbok Sumi. Setelah pulang dari rumahnya Mbok Sumi, saya ditelepon lagi oleh Mbak Sally kayak gitu. Saya telepon, habis itu kita bahas lagi sambil ngerevisi ya, yang 12 sampai ke 13 kan kemarin sempat pending ya. Itu Mbak Sally telepon lagi. Mas Saga, kalau manggil saya Mas Saga kayak gini. Oh ya udah mbak. Ketika telepon teman-teman, ketika telepon mau ending, beliau ngomong itu, loh mas, ini saya sepertinya dengar lagi ya mas, tapi itu ekspresinya itu kelihatan kok dari suaranya itu kayak gugup gitu loh teman-teman, gugup. Ini sepertinya saya dengar lagi mas. Ya udah mas, ya udah bentar. Habis itu dimatikan teleponnya. Saat itu jam 1:30 pagi teman-teman, jam 1:30 pagi seperti sekarang jam 1 kayak gitu. Entah itu iya atau tidak, saya kan tidak tahu, tapi kalau melihat dari ekspresinya sih sepertinya iya. Yaudah kayak gitu aja, serem ya. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk video kali ini. Ini sebenarnya kan tadi kita tidak membahas ya, soalnya kita tidak mendapat
apa ya, kesimpulan tentang siapa itu AC, karena yaitu saya cuma bisa membagikan apa yang saya alami kepada kalian, apa yang saya temui dan saya ceritakan ini kepada kalian secara singkat. Soalnya kalau saya harus mencari tahu siapa sebenarnya AC, itu saya bingung mencari tahunya kemana teman-teman. Soalnya kan ini orangnya yang bersangkutan itu sudah meninggal, jadi saya juga bingung mencari tahunya kepada siapa. Saya akhirnya kan tadi cuma mendapat sedikit informasi dari orang yang mengaku mengetahui tentang hal itu saja. Oke wes, cukup ya teman-teman, terima kasih banyak. Selanjutnya Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman mistis yang ada di sekitar kita kepada kalian. Itu bisa bersumber dari kami atau kalian semua boleh kok mengirim ke Lakon Story, asalkan pengalaman kalian itu nyata dan benar adanya teman-teman. Ya kenapa sih harus nyata? Ya selain kita bisa membaca, selain kita bisa ketakutan, ya mudah-mudahan pengalaman kita itu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman pembaca yang lain. Lama sekali nih, jadi bingung saya mau ngomong apa. Maksudnya itu lama nggak in frame ya teman-teman. Oke, cukup gitu aja. Terima kasih banyak. Jika kalian suka dengan video-video Lakon Story, jangan lupa dukung terus ya channel ini biar lebih berkembang lagi. Oke, ya udah. Terima kasih banyak. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.